Pemirsa Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mengakui adanya oknum BPN yang terlibat dalam kasus mafia tanah. Bahkan oknum tersebut ada yang menduduki posisi kepala kantor wilayah. Sofyan Djalil menegaskan para oknum itu telah diberikan hukuman baik secara administrasi bahkan pidana. Namun jumlah kasus yang terungkap masih terbilang sedikit jika dibandingkan dengan jumlah ASN yang bekerja di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional. Pemirsa, pemerintah menyatakan serius memberantas praktek mafia tanah dengan menargetkan pada 2025 mendatang seluruh tanah terdaftar dan dan hal itu dapat mengurangi sengketa dan kejahatan para mafia tanah. Tapi tentu saja ini kalau berbicara tentang kasus mafia tanah masih terjadi dan kita akan berbincang lebih jauh lagi dengan Pak Tri Firdaus Akbarsyah, Sekretaris Umum Ikatan Notaris Indonesia. Selamat sore Pak Tri. Selamat sore Mas Ajat. Baik, ini Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Satu pihak yang terlibat dalam kasus mafia tanah adalah oknum notaris. Ini kalau Ikatan Notaris Indonesia sendiri menyikapi hal ini seperti apa, Pak Tri? Jadi kami menyikapi bahwa kami dari Ikatan Notaris Indonesia satu-satunya wadah yang menaungi seluruh notaris di Indonesia. Dan apabila dalam menjalankan jabatan kami ini ada aturan-aturan, ada SOP yang harus kita patuhi, ada peraturan-peraturan yang harus kita patuhi, kita dalam pembuatan akte. Nah, dalam hal ini apabila mereka melakukan pelanggaran, melakukan tindakan-tindakan di luar dari ketentuan yang berlaku, itu merupakan tanggung jawab mereka sendiri. Tanggung jawab mereka sendiri. Kami, anggota kami ini totalnya kira-kira 20.000 di seluruh Indonesia. Ya. Jadi jangan dirusak gara-gara hanya satu atau dua orang. Banyak notaris-notaris yang masih baik. Banyak sekali. Baik, Pak Tri, tapi kalau berbicara tentang kasus salah satunya yang menerpa Nirina Zubir, ini juga sudah ditetapkan sebagai tersangka, begitu kan? Dalam kasus ini sebetulnya Anda sendiri melihatnya posisi notaris seperti apa? Dalam hal ini kami belum bisa menerima, data-data yang akurat hasil pemeriksaan dari kepolisian. Hanya kami berharap bahwa dalam hal penilaian ini adalah praduga tidak bersalah terhadap para notaris yang menjadi TSK. Dan kami sendiri belum terima hasil pemeriksaan dari kepolisian bahwa sejauh mana keterlibatan mereka. Tapi bisa kita lihat overall bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman yang sekarang menjadi TSK, hasil pendalaman dari kepolisian, mereka telah melakukan pelanggaran-pelanggaran, Mas. Baik, tapi kalau dari namanya tentu Anda bisa sedikit bercerita track record atau seperti apa yang ini ketahui? Nah, kalau memang ada beberapa, salah satu dari notaris yang telah melakukan yang sekarang sudah ditahan itu memang mereka sering sekali melakukan dan itu pernah dilakukan dari organisasi, pernah melakukan semacam scourging terhadap mereka. Jadi ada beberapa hukuman yang diberikan oleh organisasi dari majelis pengawas seperti teguran tertulis, teguran lisan, ada scourging sementara 3 bulan, 6 bulan, sampai pemberhentian sementara, sampai pemberhentian dengan tidak hormat. Dan ada dari notaris yang ada sekarang yang ditahan itu mereka pernah melakukan dan itu merusak, mencoreng nama Ikatan Notaris Indonesia, Mas. Iya, apa bentuk pengawasan selama ini yang dilakukan oleh Ikatan Notaris Indonesia untuk para notaris yang mungkin ada sebagian memang tadi ya oknum yang nakal begitu? Betul. Di dalam pengawasan ini kami setiap daerah, kabupaten kota itu ada majelis pengawas daerah. Ada majelis pengawas daerah di mana majelis pengawas daerah ini memberikan pembinaan dan kita adakan pemeriksaan setiap tahun terhadap seluruh notaris yang ada di Indonesia. Jadi setiap daerah itu ada majelis pengawas. Nah, majelis pengawas ini melakukan pembinaan dan melakukan misalnya terjadi pelanggaran, mereka juga melakukan penindakan terhadap notaris-notaris yang nakal. Dan keputusan dari majelis pengawas daerah
ditingkatkan ke majelis pengawas wilayah, dari majelis pengawas wilayah ditingkatkan lagi ke majelis pengawas pusat untuk pemberhentian dengan tidak hormat. Baik, Pak Tri, ini kan posisi notaris dalam konteks jual beli tanah, pengalihan nama, ini kan sangat strategis sekali, bahkan bisa dikatakan sebagai ujung tombak lah ya. Kalau dalam kasus mafia tanah ini kan erat kaitannya, sekalipun mungkin ada sebagian warga yang beritikat buruk, tapi kalau notarisnya berintegritas kan ini bisa dicegah. Ini bagaimana sebetulnya penguatan itu bisa dilakukan? Baik Mas, di dalam kalau sebagai notaris, kalau untuk pengalihan tanah ini PPAT ya, PPAT. Yeah. Tapi apapun, notaris dan PPAT itu adalah satu orang, jabatannya dua. Nah di dalam pasal 16 UU JN, Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris itu harus bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan akte. Jadi dengan kita berpegangan pasal 16 itu sudah sebenarnya kita tidak bisa lagi lari dari ketentuan yang ada. Di pasal 15-nya UJN bahwa notaris itu menjamin kepastian tanggal. Jadi pada saat itu, hari itu misalnya terjadi transaksi, hari itu yang kita nyatakan dalam akte. Jangan minutanya jalan-jalan. Iya. Jadi ada tanggal mundur atau tanggal maju begitu ya? Iya. Baik, gitu. Tapi berbicara tentang ketidakhati-hatian begitu kan, berkaitan dengan cara kerja dari notaris ini sendiri, seperti apa sih harusnya prosedurnya yang bisa dikuatkan untuk bisa mencegah adanya pihak-pihak yang memang berniat untuk berbuat jahat begitu kan dan berurusan dengan notaris? Sebenarnya notaris itu sekolahnya 2 tahun loh Mas, setelah S1. Setelah S1 dia ngambil S2, 2 tahun. Setelah itu ada magang, 2 tahun. Magang. Setelah magang lalu ada PPKJN, jadi cukup lama proses untuk menjadi notaris. Sebenarnya mereka sudah tahu. Yang terkadang kepleset ini adalah tergiur, tergoda dengan materi-materi, godaan-godaan materi. Sehingga dengan gampangnya, dengan mempermudahnya dia membuat akte begitu saja. Jadi artinya ini lebih kepada moralitas ya, tidak ada prosedur yang kurang betul. Atau sebagai celah untuk mereka-mereka yang nakal. Betul, integritasnya tidak ada. Baik, bagaimana cara kita untuk bisa menelusuri track record dari seseorang yang berprofesi sebagai notaris? Sebenarnya kita bisa lihat, kalau misalnya track record itu kita bisa lihat di Majelis Pengawas MPD, Majelis Pengawas Daerah. Nah, bagi masyarakat ingin tahu bahwa seperti kita ketahui kemarin yang Pak Bidino Patijalal, ada notaris bodong, notaris palsu. Selama ini notaris palsu itu nggak ada, selama ini tidak ada. Baru akhir-akhir ini, saya menjadi notaris itu dari tahun 95 sampai sekarang. Belum pernah ngalami adanya notaris palsu. Baru kemarin ini ada notaris palsu. Karena dengan gampangnya seseorang itu membuka pelang nama, terus dia seolah-olah dia bikin ruang sidang, ruang rapat, ada gambar ada presiden kiri kanan, ada burung Garuda, nah seolah-olah itu ada ruangan notaris. Dengan gampangnya, apalagi orang yang biasa main di properti, yang kerjanya di properti, jadi dia tahu kerjaan-kerjaan notaris. Nah, bagi masyarakat, kalau untuk mengetahui bahwa notaris itu, bisa lihat di website Ikatan Notaris Indonesia. Benarkah ini notarisnya? Ada nggak dia anggota notaris? Di website ini.id itu sudah jelas loh Mas, bisa dicek. Kayak Tri Firdaus, ketik aja nama Tri Firdaus Akbarsah, alamatnya di mana, sesuai nggak sama yang ada di dalam itu. Gampang sekali sebenarnya. Baik, tapi kembali lagi ke berkaitan dengan cara kerja dari notaris itu sendiri yang kalau kita lihat kan ada juga modus mengganti kuasa begitu atau kuasa palsu, kemudian juga ada KTP palsu. Adakah mungkin prosedur lain yang juga perlu ditambahkan oleh seorang notaris dalam konteks cek langsung ke lapangan atau seperti apa gitu Pak Tri? Secara formal tidak ada kewajiban notaris untuk meneliti keabsahan, meneliti secara material terhadap surat-surat yang diberikan. Tapi kita sebagai notaris, kita berharap setiap akte yang kita buat itu jangan sampai terjadi suatu masalah hukum di belakangan hari. Jangan ada implikasi-implikasi yang membuat masalah hukum bagi kita sehingga kita bikin susah. Nah, di dalam pasal 16 tadi sudah saya sebutkan bahwa
kita harus teliti, jangan hanya menerima begitu saja surat-surat yang diberikan oleh para penghadap. Banyak loh penjahat-penjahat yang berdasi sekarang ini. Iya. Dia pakai mobil mewah, datang berdasi keren, taunya penipu, gitu loh. Banyak. Nah itu saya minta kepada teman-teman notaris di seluruh Indonesia, hati-hati, benar-benar periksa, teliti bahwa terhadap surat-surat. Nah, kita juga ada ini Mas, kita juga ada sudah kerjasama dengan Dukcapil. Jadi kita punya KTP reader. Dengan KTP reader itu kita bisa mengetahui apakah ya seseorang yang datang ke notaris itu benar KTP-nya yang dia bawa. Benar, dengan sidik jari. Gitu loh. Dan selama ini kan kita nggak tahu. Mukanya sama, dia pakai kumis, dia pakai kacamata. Lihat sama nih. Namanya misalnya sebenarnya namanya Tri Firdaus, tapi misalnya dia disebut Muhammad Abdul misalnya, begitu kan? Tapi artinya perangkatnya sendiri sebetulnya sudah cukup ya bagi seorang notaris untuk bisa bekerja secara profesional begitu ya? Iya, sangat cukup Mas. Baik, tapi berkait notaris kita yang di Indonesia ini yang baik-baik banyak sekali. Baik, Pak Tri, ini terkait dengan adanya kasus mafia tanah yang kita tahu banyak orang menyebut bahwa ini sebetulnya yang muncul ke permukaan hanya fenomena gunung es, masih ada. Bagaimana komitmen Ikatan Notaris Indonesia juga untuk bisa membantu memberantas mafia tanah, tapi nanti kita harus jeda terlebih dahulu, Pak Tri. Kita akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami pemirsa di MNC News.